Hai semuanya, balik lagi sama saya Triajira. Jadi di video pada kali ini saya akan ngejelasin tentang apa aja sih bahaya-bahaya jika kita terlalu banyak mengkonsumsi natrium atau biasa kita sebut dengan garam. Tapi sebelumnya buat Anda semuanya nih yang belum subscribe channel saya, langsung aja di subscribe dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like video ini karena saya jamin video ini akan bermanfaat banget buat Anda semuanya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu jika Anda melihat bahwa rambut saya ini masih panjang sekali karena kita ini masih di masa pandemi corona, walaupun kita sudah masuk di masa new normal yang dimana kita sudah dapat untuk keluar untuk beraktivitas di luar, tetapi tetap saja kita masih disarankan untuk menjaga jarak kita oleh orang lain. Dan jika saya potong rambut, maka pastinya saya akan berkontak langsung dengan orang yang memotong rambut saya. Jadi itu masih saya takutkan, walaupun tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, tapi tetap saja untuk berkontak fisik secara dengan orang yang mungkin tidak saya kenal itu cukup membuat riskan untuk kesehatan saya nantinya seperti itu. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Oke, jadi di semakin berkembangnya zaman, maka orang-orang di luar sana ini banyak sekali yang senang dengan yang sesuatu yang instan. Nah, salah satu hal yang instan banget yang disukai banyak orang adalah makanan-makanan yang instan seperti mie instan, makanan kalengan, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena ya itu yang pertama harganya cukup murah, kemudian cara membuatnya itu mudah dan cepat. Dan itu adalah hal-hal yang disukai oleh orang-orang di luar sana seperti itu. Tapi ternyata hal-hal tersebut ini bisa membuat kesehatan kita ini berdampak buruk untuk kehidupan kita di masa yang akan mendatang seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan hal-hal atau makanan instan itu memiliki kandungan natrium atau kandungan garam yang sangat tinggi. Contohnya adalah mie instan yang biasa kita makan setiap hari gitu. Nah, ada dua produk mie instan yang cukup terkenal di Indonesia. Saya sebutkan mereknya aja adalah Indomie dan mie sedap. Dari kedua produk tersebut, ketika saya melihat komposisinya, ternyata dari kedua produk ini ternyata memiliki kandungan natrium itu sebanyak 1100 sampai 1200 mg. Nah, ternyata menurut WHO itu kita disarankan untuk mengkonsumsi natrium itu maksimal dalam satu hari adalah 2400 mg. Dan ketika maksimal 2400 mg kita makan mie instan itu satu porsi ya, satu bungkus itu 1200 mg, itu kita sudah mengkonsumsi natrium itu sebanyak 50% dari kadar normal yang bisa kita konsumsi dalam satu harinya. Apalagi jika kita biasa makan mie instan itu kita bikinnya dengan dua mie, kemudian kita memakai nasi, menggunakan telur, menggunakan sayur, dan menggunakan lain sebagainya, ini bisa menambah natrium-natrium yang berada di dalam mie tersebut, sehingga ini bisa membuat kandungan natrium yang masuk ke dalam tubuh kita itu semakin banyak seperti itu. Nah, sebenarnya natrium ini juga penting untuk tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik. Tetapi jika kita konsumsinya dengan jumlah yang banyak, ini akan membuat tubuh kita ini akan susah dalam mencerna natrium tersebut. Yang akan berperan penting dalam pemrosesan natrium di dalam tubuh kita itu adalah organ ginjal kita. Nah, ketika organ ginjal kita ini menerima terlalu banyak natrium di dalam tubuh kita, maka ginjal ini akan kesusahan untuk memproses natrium-natrium yang masih tinggi tersebut, sehingga akibatnya adalah kandungan natrium di dalam darah kita ini akan semakin tinggi. Nah, natrium itu sifatnya adalah mengikat air. Coba Anda mengambilkan gelas yang berisi air, kemudian Anda mengambil garam dan memasukkan garam tersebut ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Kemudian Anda aduk, itu sudah menjadi larutan yang sudah kental. Sama seperti ketika natrium itu berada di dalam darah kita. Darah kita juga akan mengikut mengental karena sifat dari garam itu adalah mengikat cairan di dalam darah kita. Kemudian jika darah kita itu
mengental, maka yang terjadi adalah aliran darah yang menuju ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah itu juga akan melalui proses yang lambat, akan terhambat untuk jalan dari darah tersebut mengalir ke sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kerja dari jantung kita, pompanya ini akan semakin kuat karena lambatnya aliran darah akibat pengentalan dari natrium tersebut. Apalagi jika kita sudah berumur lebih dari 30 sampai 40 tahun, ini akan membuat kerja dari jantung kita akan semakin berat. Mengapa demikian? Karena secara fisiologis pembuluh darah manusia itu ketika kita sudah umurnya semakin tua, sudah 30, 40, 50 tahun, pembuluh darah kita ini akan sifatnya sudah tidak elastis lagi seperti kita masih muda. Ketika kita masih muda, maka pembuluh darah di dalam tubuh kita ini masih sangat elastis. Tetapi secara waktu itu akan membuat pembuluh darah kita akan semakin kaku. Ini akan membuat aliran darah yang menuju ke seluruh tubuh kita juga akan ikut terlambat seperti itu. Apa sih penyebab ketika kita ini mengkonsumsi natrium terlalu banyak di dalam tubuh kita? Yang bisa kita alami itu yang pertama yang sering untuk dialami oleh orang yang banyak itu adalah hipertensi. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika natrium terlalu banyak di dalam tubuh kita, organ ginjal kita tidak bisa memproses semua natrium yang berada di dalam tubuh kita, maka natrium akan tertinggal di dalam darah dan akan membuat pengentalan darah kita, sehingga akan membuat jantung kita ini pompaannya akan semakin kuat untuk mengalirkan darah kita ke seluruh tubuh kita. Kemudian, ini akan terjadi hipertensi. Nah, ketika hipertensi ini tidak ditangani dengan baik, Anda masih mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium, Anda tidak bisa menjaga pola makan Anda, tidak bisa menjaga pola minum Anda, apalagi Anda ini sering sekali untuk minum minuman yang bersoda, minum-minuman yang beralkohol, ini juga akan meningkatkan kandungan natrium di dalam darah Anda, sehingga ini akan menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti bisa membuat yang paling parah adalah bisa terkena stroke. Mengapa demikian? Karena pembuluh darah di otak kita itu sangatlah kecil. Jika darah di dalam tubuh kita ini mengental, maka aliran darahnya ini akan semakin melambat dan ini bisa menyebabkan plak-plak yang terkumpul di dalam pembuluh darah di otak kita. Jika ini berlangsung sangat lama, maka yang terjadi adalah bisa terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah di otak kita, atau yang paling parah adalah bisa terjadi perdarahan pada otak kita. Maka ini bisa kita sebut dengan stroke hemorrhagic. Jika hanya penyumbatan saja, disebutnya adalah stroke non-hemorrhagic seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa maksimal dari konsumsi garam harian itu adalah 2400 mg dalam satu hari. Itu setara dengan 1 sendok teh aja. Jadi Anda mengambil satu sendok teh, kemudian Anda mengambil garam. Nah, itulah maksimal dari kandungan natrium yang boleh Anda konsumsi dalam satu hari aja. Jika Anda mengkonsumsi mie instan dalam satu kali, itu sudah mencangkup dari 50% kandungan natrium yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Apalagi jika Anda ini sering nyemil makanan-makanan yang gurih, kemudian yang asin, ini akan meningkatkan kadar natrium di dalam tubuh Anda seperti itu. Maka dari itu Anda harus menjaga kesehatan tubuh Anda dengan membatasi jumlah makanan-makanan atau minuman-minuman yang mempunyai kadar natrium yang tinggi di dalam tubuh Anda. Di sini saya tidak melarang Anda untuk tidak mengkonsumsi dari mie instan. Tetapi perlu diperhatikan ketika Anda memakan mie instan, Anda harus mungkin makannya hanya 1 bungkus aja, dan Anda harus menjaga pola makan dan pola minum Anda dalam satu hari tersebut dengan makan makanan yang rendah akan natrium, sehingga kesehatan Anda akan terjaga dan Anda akan terbebas dari penyakit-penyakit yang bisa aja datang di kehidupan Anda nantinya seperti itu. Karena ternyata semakin berkembangnya zaman, dulu itu orang yang menderita hipertensi adalah orang-orang yang memiliki usia yang sudah lanjut. Tetapi semakin kesini bahwa orang-orang yang usianya masih muda, masih 20 tahun, bahkan yang sudah masih belasan tahun, itu sudah terkena hipertensi akibat gaya hidup yang tidak sehat. Mereka yang sering makan makanan yang instan, minum minuman yang bersoda, minum minuman yang beralkohol, kemudian mereka merokok, dan lain sebagainya, itu juga akan meningkatkan kadar natrium di dalam tubuh mereka dan akan meningkatkan resiko terkena hipertensi
di usia yang masih muda seperti itu. Jadi dari sekarang Anda harus menjaga kesehatan Anda, harus melakukan olahraga setiap hari selama minimal 30 menit, itu adalah rekomendasi dari WHO. Anda harus menjaga pola makan, pola minum Anda harus menjaga gaya hidup Anda harus sering untuk makan makanan yang sayur-sayuran, kemudian harus melengkapinya dengan karbohidrat, protein, mineral, serat, lemak yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Tetapi diingat, jangan berlebihan, cukup mengisi perut Anda itu sepertiga dari lambung Anda, dan sisanya adalah air dan juga udara. Sehingga tubuh Anda tidak akan terlalu banyak mengisi makanan di lambung Anda. Seperti itu. Dan jangan lupa nih, karena ini masih masa pandemik akibat corona, Anda bisa berolahraga dengan lebih safety. Anda memakai masker, Anda menggunakan hand sanitizer ketika Anda berada di luar rumah. Anda bisa berjogging di sekitaran rumah Anda. Tidak disarankan untuk Anda itu berjogging di tempat umum seperti tempat gelanggang olahraga, karena di situ pasti banyak orang-orang yang juga olahraga, dan itu bisa meningkatkan resiko terpaparnya dari virus corona ini. Karena jika terlalu banyak orang dan terlalu berdempet-dempetan, itu bisa meningkatkan resikonya, dan Anda juga bisa terkena dari virus corona tersebut. Maka dari itu Anda bisa berolahraga di sekitar rumah Anda bisa jogging, Anda bisa bersepeda, ataupun jika Anda ini masih takut untuk keluar rumah, Anda bisa melakukan stretching, yoga, senam, dan lain sebagainya di dalam rumah Anda atau di dalam kamar Anda. Jangan lupa olahraga, karena itu penting banget untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, dan yang paling penting lagi adalah Anda harus menjaga stres Anda. Anda harus bisa memanajemen stres Anda dengan baik. Karena jika Anda sudah stres, maka kadar kortisol di dalam tubuh Anda itu akan naik. Nah, ketika kadar kortisol itu di dalam tubuh Anda naik, maka yang terjadi adalah sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh Anda akan menurun. Maka dari itu, Anda akan rentan sekali terkena banyak penyakit, tidak hanya virus corona. Banyak penyakit bisa terserang di dalam tubuh Anda jika kekebalan tubuh Anda itu sedang menurun. Maka dari itu, seranglah stres Anda dengan merasa bahagia setiap hari. Anda harus bisa bersyukur setiap hari, Anda harus bisa tertawa setiap hari, walaupun banyak sekali masalah-masalah yang menghampiri hidup Anda. Karena jika Anda sudah stres, maka kesehatan Anda, kehidupan Anda juga akan terganggu. Anda tidak akan bisa berpikir secara jernih, tidak akan bisa berpikir secara kritis, sehingga ini akan membuat kehidupan Anda akan semakin kacau, stres Anda akan semakin menumpuk, dan kekebalan tubuh Anda juga akan semakin menurun, dan akan meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit, tidak hanya virus corona seperti itu. Oke, mungkin segini aja video pada kali ini. Semoga Anda bisa mengambil sisi positif dari video ini. Saya mohon maaf jika banyak salah kata, tetapi jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalin di kolom komentar. Atau Anda punya pertanyaan, silahkan komen aja, nanti akan saya baca satu persatu. Dan jika pertanyaan Anda menarik, akan saya buatkan video untuk selanjutnya. Maka dari itu, buat kalian yang belum subscribe channel saya, langsung aja di subscribe, dan jangan lupa untuk klik lonceng supaya akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share video ini ke teman Anda, kerabat Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, dan lain sebagainya, supaya mereka juga bisa mengetahui nih apa aja sih sebenarnya bahaya-bahaya ketika mereka itu mengkonsumsi terlalu banyak natrium atau garam di dalam tubuh mereka, seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf banget jika saya banyak salah kata. Saya Triazira, terima kasih. Bye-bye.